Modal bacot kau, tahu kau modal bacot. Alasan kau nggak sakit hati, nggak dendam sama sekali. Kalau kau nggak dendam, kalau kau nggak sakit hati, nggak usah kau nimbrung, nggak usah kau ikut-ikutan. Keterlibatan Fitri Salhuteru dalam polemik kasus skincare yang menyeret nama Reza Gladys dan seorang pemilik brand kontroversi sempat menimbulkan pertanyaan besar di publik. Padahal sejak awal Fitri sempat menyatakan dirinya tidak ingin ikut campur dalam persoalan tersebut. Namun kehadirannya yang kian sering di tengah-tengah isu itu justru menarik perhatian Denny Sumargo. Dalam podcastnya, Denny Sumargo pun secara belak-belakan menyampaikan rasa penasarannya, mengingat sejak awal Fitri pernah menyatakan tidak ingin terlibat. Menanggapi itu, Fitri dengan jujur mengakui bahwa ia baru memahami konteks kasus tersebut ketika sudah berada dalam pusaran konflik. Denny Sumargo pun melanjutkan dengan mempertanyakan di mana sebenarnya posisi Fitri dalam drama yang melibatkan geng Reza Gladys versus Nikita Mirzani itu. Fitri Salhuteru kemudian membeberkan bahwa keterlibatannya bermula dari pengalaman pahit yang ia alami di media sosial. Ia menyebut telah menjadi korban doxing selama 5 tahun. Bahkan kembali diserang oleh pihak terdakwa yang membuatnya merasa terpaksa ikut bersuara. Ia juga menyampaikan rasa kesepian yang dialaminya saat semua orang menjauh dan tidak membelanya. Fitri mengaku kini melihat sosok Reza Gladys mengalami hal serupa, diserang, dijauhi, dan berdiri sendiri menghadapi tekanan. Bagi Fitri, ini bukan soal keberpihakan pada bisnis siapapun, melainkan tentang menolak normalisasi bullying yang menurutnya makin merajalela. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian bertiga, silahkan kalian sekarang tertawa-tawa dulu sepuas-puasnya ya. Sebelum kamu bertiga di kerangkeng, silahkan Anda tertawa sepuas-puasnya. 1. Fitri Salhuteru sudah disebut anak durhaka oleh ibu kandungnya sendiri. Jadi kejatuhanmu tinggal nunggu waktu. 2. Panggilanmu Polres Jakarta Selatan 2 kali kamu mangkir ya. Dan kamu beritanya akan dijemput paksa. Dan yang 2 di belakangmu saya nggak tahu siapa namanya, siapa orangnya. Itu kamu pakai produk ilegal ya, yang sudah dirilis BP POM. Jadi tinggal tunggu waktu saja, berproses semua, dan kami akan. Fitri Salhuteru, sekarang kau udah kendor kan, nggak kencang lagi kan omonganmu kan, udah lemah mulutmu sama lehermu kan. Tapi begini Fitri, nggak usahlah kau jelaskan sekarang ini masalah kau ketemu sama dokter manapun, kami nggak peduli. Bahkan ketemu Tuhan pun sekalian kami nggak peduli, bodoh amat ya kan. Namun kasus buat Reza Gladys tuh pasti berjalan tuh kan, gara-gara kau juga, kau yang suka menggoreng-goreng kan, kau yang mendidik Miss Gosip ya kan. Sekarang tuh Miss Gosip tuh udah kemana-mana mulutnya, sampai membahas orang lain Miss Glow. Nah tuh kan, kena kau kan. Udah aku bilang, kebenaran itu akan mencari jalan sendiri. Walaupun kalian sibuk membela diri ke sana, kebenaran itu akan bicara dengan sendirinya Fitri Salhuteru. Kalian udah lihat, udah nonton belum podcastnya si Abu-Abu ya kan? Dia udah main podcastan ya kan, yang kemarin pelangak pelongo, tapi sekarang pun tetap pelangak pelongo. Terlepas dari podcastnya si Abu-Abu ya, di sini aku cuman mau nanya, itu fungsi si Nepos apa? Hah? Nepos alias Nenek Laverna, kau fungsi kau apa di situ? Alasan kau untuk mendukung dan support dia, gaji garda depan untuk dia tuh nggak masuk akal. Kalau hanya karena bulian ya kan, nggak masuk akal. Kalau hanya simpati, sedih karena dijahati sama si Nyai, itu nggak masuk akal. Kau kalau mau kasih jawaban itu ya masuk akal. Atau tidak kau bilang dendam kali aku sama si Nyai itu, itu baru masuk akal. Kalau alasan manusiawi, iba atau segala macam, Nenek Laverna ya, kalau kau iba, simpati, kasihan, yang paling kau kasihan itu dulu mama kau. Tahu kau, mama kau.
Itu yang nomor satu harus kau kasihani, kau sayangi. Dan yang kedua, ya kalau kau kasihan sama si abu-abu, dia nggak kekurangan apapun, dia kelebihan harta. Emang dengan kau ada di garda dia, semua bisa kembali seperti awal? Enggak. Kalau kau kasihani sama dia, ngapain kau biarin dia yang bayar 4M? Bagus kau yang bayarin 4M. Modal bacot kau, tahu kau modal bacot. Alasan kau nggak sakit hati, nggak dendam sama sekali. Kalau kau nggak dendam, kalau kau nggak sakit hati, nggak usah kau nimbrung, nggak usah kau ikut-ikutan. Alasan kau kasihan sama si abu-abu. Hei, banyak artis yang lebih dikasihani, yang harus kau bela. Kau memang jiwa pembela. Ikut-ikutan podcast. Kau itu bukan artis. Kau itu ya hanya dikenali masyarakat netizen ya, karena karakter kau yang suka nimbrung. Siapa artis yang lagi heboh? Kau pepet. Kau pengen jadi artis ya? Sok Polri pula kau. Sesuaikan. Polri itu ya identik dengan karakter orang yang baik, suka menolong, suka membantu, enggak julitin hidup orang, ya, enggak ngetawain aib orang, ya, enggak ketawain penderitaan orang, ya, enggak ikut campur. Sosok pahlawan kau, sosok pahlawan. Nggak ada fungsinya kau masuk podcast, nggak ada fungsinya kau ikutan podcast, nggak ada. Kau giliran podcast datang kau cepet kau paksa-paksa air mata keluar dari biji mata kau itu. Giliran dipanggil polisi mangkir kau 2 kali. Nanti dipanggil Tuhan baru kau tahu. Oke, jadi tadinya tuh gue udah males banget gitu ya berkomentar soal kasus yang lagi bergulir saat ini antara Dr. Gladys dan terdakwa. Nah, cuman pada saat gue nonton podcastnya Densu, gue sadari betul bahwa ternyata saat ini tuh Dr. Gladys tuh bener-bener berada dalam state of mind atau mental yang lumayan terganggu guys, lumayan parah juga gitu ya. Ngobrol di podcastnya Densu sampai nangis-nangis gitu kan. Dan dia menceritakan bahwa memang bisnisnya itu tuh semua punya izin, bahkan semua produk-produk yang dia pasarkan, yang dia jual ke customer itu tuh punya izin gitu ya. Dan dia tuh merasa terganggu karena terjadinya pembulian di sosial media yang bilang katanya mukanya abu-abu lah, penipu lah, nggak becus lah. Pada intinya ini tuh membuat Dr. Gladys tuh yang tadinya seorang dokter yang berjualan skincare gitu ya, yang memiliki usaha yang benar, ini tuh jadi kayak was-was gitu karena terdakwa yang melakukan pembulian ini tuh memiliki power yang lumayan besar di sosial media dan mampu untuk menggiring netizen menyerang si Dr. Gladys ini. Gue sih ngelihat salut banget gitu ya sama Kak Fitri Salhuteru yang mau pasang badan juga, yang mau ada bersama-sama dengan Dr. Gladys bersama-sama di kondisi yang lagi susah kayak begini gitu. Semoga permasalahan Dr. Gladys ini bisa selesai karena gue melihat bahwa Dr. Gladys ini merupakan businesswoman yang startnya itu dari nol, dia berusaha sendiri sampai ada di titik ini. Dan kebayang dong pada saat udah gede, produknya udah dikenal banyak orang, tiba-tiba ada aja oknum-oknum yang pengen menghancurkan produk skincare-nya si Dr. Gladys ini. Dan katanya menurut podcast yang di Densu juga, saat ini tuh ada hampir sekitar 400 karyawan yang kena PHK gara-gara kasus ini. Gue sih ngelihatnya lebih kayak kasihan ya si 400 karyawan ini, pasti dia punya keluarga, punya anak yang dibiayai gitu ya. Dengan adanya kasus ini kan berarti penghasilan tuh jadinya putus gitu, kehilangan lapangan pekerjaan, dan ini imbasnya tuh semua ke kehidupan dari keluarga yang 400 karyawan ini. Kebayang nggak sih kalau mau cari makan udah susah, kerja sekarang ekonomi lagi sulit gitu kan. Jadi harusnya kita melihat dari sisi lainnya bahwa memang Dr. Gladys ini tuh berjiwa mulia, berhati mulia, bisa mempekerjakan segitu banyak karyawan loh dengan bisnis kliniknya dia ini gitu. Jadi dengan adanya pembulian, kemudian pemerasan gitu yang terjadi gitu ya, ini sangat disayangkan gitu karena banyak banget orang yang dirugikan atas kasus ini menurut gua. Nah, semoga aja kasus ini menemukan titik terang untuk perdamaian agar semuanya bisa kembali normal. Dari pihak Dr. Gladys, dari pihak terdakwa juga bisa saling
damai, agar semua tuh bisa berbisnis sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Terakhir mungkin untuk Kak Fitri, thank you banget udah ada bersama-sama dengan Dr. Gladys, karena aku yakin banget pasti berat banget untuk Dr. Gladys menjalani semua proses demi proses yang sedang bergulir saat ini. Thank you guys.